Hai anak band mania, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang. Berjumpa kembali di channel Lampu Merah TV, channel yang akan membahas kisah sinetron anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik, terupdate dan terhangat dari channel ini. Dan dilansir dari episode tadi malam, keseruan pun tak henti kita saksikan. Bahkan kembali kita dibuat pusing ketika seorang Devan akan meyakinkan bahwa Ibu Tiara mengalami kecelakaan kepada seorang Cahaya. Tiba-tiba saja ada seorang Sheila yang sengaja menghalangi agar Cahaya dan Gilang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang Devan. Namun kejahatan dan niat buruk seorang Sheila pun akhirnya terbayar sudah. Kala warga melihat Sheila dengan gerak-gerik yang mencurigakan, alhasil Sheila pun dianggap komplotan pencuri yang meresahkan sekitar warga tersebut. Hingga pada akhirnya Sheila pun dibawa ke rumah seorang Pak Kades. Namun di sisi lain, kembali niat Devan untuk mengejar Gilang dan Cahaya kembali mengalami masalah. Devan pun mengalami sedikit insiden dengan seorang pembawa gerobak. Dan hingga pada akhirnya, Cahaya dan Gilang pun berhasil meyakinkan warga yang hendak menghakimi seorang Devan. Dan di adegan tersebut pun berakhir dengan seorang Devan berhasil meyakinkan Cahaya dan Gilang bahwa benar Ibu Tiara mengalami kecelakaan dan kondisinya saat ini sedang koma dan kritis di rumah sakit. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka pun semua memutuskan untuk segera pergi menuju ke rumah sakit. Dan di sisi lain pun, momen haru pun kembali terjadi ketika Cahaya dan Gilang di perjalanan menuju ke rumah sakit. Terucap dari mulut Gilang bahwa dirinya menyesal dengan apa yang dilakukan kepada seorang Cahaya. Namun di adegan lain terlihat jelas muka panik dari para teman-teman Dejunas, termasuk Pak Rahman dan yang lainnya, terlebih seorang Pak Wijaya yang selalu menunggu kabar tentang keadaan dari seorang Ibu Tiara dari seorang dokter. Dan kembali di adegan tersebut pun ditutup dengan mereka pun memutuskan untuk pergi berdoa di sebuah musola. Dan di sisi lain, benar saja sesampainya Cahaya dan Gilang tiba di rumah sakit, Cahaya pun dikagetkan dengan melihat Ibu Tiara kondisinya tak sadarkan diri berbaring di ranjang sebuah rumah sakit. Bahkan terdengar jelas seorang Cahaya merasa bersalah dengan apa yang dilakukan oleh dirinya hingga mengakibatkan seorang ibunya mengalami sebuah kecelakaan. Namun momen menegangkan pun kembali terjadi kala Pak Wijaya emosinya memuncak dan dengan sengaja memukul bagian muka dari seorang Gilang. Pak Wijaya sangatlah benci kepada seorang Gilang, pasalnya Gilang dengan sengaja hendak membawa Cahaya untuk kawin lari. Hingga Ibu Tiara yang jadi korbannya. Dan di sisi lain, walaupun demikian, Cahaya pun masih tetap membela Gilang yang saat itu didesak oleh seorang Pak Wijaya. Namun, kesedihan dan keharuan pun kembali diperlihatkan. Pasalnya, seorang Cahaya memberikan perhatian kepada seorang Gilang dan membantu seorang Gilang yang kala itu
mengalami kesakitan. Dan terselip sebuah kabar buruk dari mulut seorang Gilang bahwa sepertinya seorang Gilang harus menjauhi seorang Cahaya karena dia merasa bersalah dan sadar bahwa dirinya hanyalah orang yang hanya mengandalkan harta orang tua dari segalanya. Namun tidak hanya sampai di situ, hati campur aduk seorang Gilang pun hingga pada akhirnya dibawa ke rumahnya. Itu terlihat kala dirinya disambut oleh beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Miranda dan juga Pak Erik. Bukannya Gilang menjawabnya, justru Gilang menjudutkan Pak Erik bahwa yang dialaminya saat ini itu semua berawal dari seorang ayahnya. Dan di sisi lain, ketika Cahaya menanyakan bagaimana kondisi mamanya kepada seorang dokter, justru dokter menjawab ia meminta doa atas kesadaran dari seorang Ibu Tiara. Namun momen menarik di kesedihan seorang Cahaya pun kembali diperlihatkan. Pasalnya, seorang Devan dalam kesedihan Cahaya justru selalu mencoba membuat Cahaya untuk selalu tersenyum. Bahkan momen tersebut dilihat oleh seorang Pak Wijaya yang secara spontan membandingkan seorang Devan dengan seorang Gilang. Dan hingga terucap di dalam hati kecil seorang Pak Wijaya bahwa ada niatan untuk Pak Wijaya menjodohkan Cahaya dengan seorang Devan. Dan di sisi lain, Gilang pun mendapat support dari seorang Fiona untuk semangat menghadapi pukulan bahasa dari seorang Pak Wijaya mengenai ekonomi yang sedang dihadapi oleh seorang Gilang. Dan singkat cerita, episode tadi malam pun berakhir dengan keputusan Pak Wijaya menekan para personil Dejunas untuk menyaingi kualitas dari seorang Gilang. Yang kebetulan saat itu, lagu yang dibawakan oleh seorang Gilang posisinya jadi trending pertama. Dan mengenai kepantasan seorang Gilang pun mendapat pujian dari salah satu personil Dejunas justru didengar oleh seorang Devan. Dan Devan pun merasa tersinggung dengan apa yang didengar oleh dirinya. Dan menginjak di episode untuk nanti malam pun kemungkinan besar rasa bersalah Gilang mengenai kecelakaan yang terjadi dengan Ibu Tiara pun berakibat seorang Gilang memutuskan untuk pergi meninggalkan seorang Cahaya. Bahkan bisa jadi lambat laun pun masalah yang dihadapi oleh Gilang dan Cahaya pun akan dijadikan kesempatan oleh seorang Fiona untuk mendapatkan hati seorang Gilang. Dan di sisi lain, sepertinya niat seorang Pak Erik menjodohkan Cahaya dengan seorang Devan sepertinya secara perlahan akan ia lakukan. Pasalnya, Pak Wijaya otomatis akan selalu menjauhkan Cahaya dari seorang Gilang. Terlebih kini, label Pak Wijaya merasa disaingi oleh seorang Gilang. Justru itu bisa menjadi Pak Wijaya semakin membenci seorang Gilang. Namun, semoga saja kita berharap setelah Ibu Tiara sadar dari komanya, justru Ibu Tiara sadar mengenai hubungan Gilang dengan seorang Cahaya. Dan tanpa ada masalah, Ibu Tiara pun meminta kepada Pak Wijaya untuk menyetujui dan merestui, bahkan menikahkan keduanya. Amin, amin ya robbal alamin. Namun di ulasan ini, Mimin pun mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021.
Dan harapan Mimin pun semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga saja apa yang diharapkan di tahun 2020 tidak terlaksana. Semoga di tahun 2021 ini semuanya terwujudkan oleh kita semua. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan keseruannya nanti malam hanya di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih.